Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Bapak, saya izin mengganggu waktu sebentar Bapak. Ya untuk Pak ya, melakukan wawancara terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan di sekolah Bapak. Baik Pak, kita mulai aja Pak ya. Nah Pak nih, selama ini nih Bapak sendiri, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Cara mengidentifikasinya ya? Iya. Yang pertama pastinya melalui observasi pribadi. Baik Pak. Kemudian yang kedua juga berdasarkan dari laporan-laporan yang saya terima secara langsung dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita. Baik Pak. Baik Pak. Nah berikutnya Pak, selama ini nih Bapak sendiri bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pastinya dalam hal ini karena kita ada di lingkungan sekolah di mana saya sebagai kepala sekolah, saya merasa bahwasanya saya tidak bisa mengambil keputusan itu secara satu pihak, yaitu langsung saya ambil keputusan dan saya putuskan, tak bisa. Dalam hal ini saya lebih memilih untuk bekerja sama dengan rekan-rekan guru untuk menentukan solusi yang terbaik atas permasalahan yang sudah kita temukan di sekolah. Jadi intinya kita bekerja sama dengan rekan-rekan guru. Oh baik Pak, jadi kuncinya kerjasama Pak ya dengan rekan guru. Baik Pak Arif. Nah ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Bapak? Yang pertama pastinya saya akan memanggil terlebih dahulu dari siswa ataupun guru yang bermasalah. Contoh realnya misalkan ada suatu permasalahan yang itu berkenaan dengan etika. Baik. Siswa yang kurang pas untuk dilakukan di sekolah, tidak sepantasnya. Jadi otomatis di situ kan ada dua belah pihak yang terkait. Iya. Pasti ada yang melakukan, kemudian ada yang merasa dirugikan. Dalam hal ini misalkan siswa A dengan siswa B, misalkan ada permasalahan, entah itu seperti bully atau lain sebagainya, otomatis nanti akan saya panggil dua-duanya. Ya kan? Kemudian nanti kalau misalkan ada gurunya yang mengetahui hal tersebut, otomatis saya panggil gurunya juga. Baik. Nah, setelah itu baru saya kumpulkan di ruangan saya panggil, baru kita diskusikan bersama. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, seperti itulah gambarannya kira-kira. Oke, baik Pak Arif, terima kasih. Baik Pak Arif, untuk pertanyaan berikutnya nih, kira-kira nih hal-hal apa aja yang selama ini Pak Arif anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Yang pastinya kalau keputusan itu bisa diambil atau dimufakati oleh seluruh jajaran Dewan Guru di sekolah kita secara bersama-sama, otomatis kita bisa menangani secara bersama-sama. Dan itu pasti akan lebih maksimal hasilnya. Baik. Karena tidak hanya terpaku dari sudut pandang satu orang saja. Jadi diambil yang terbaik di antara yang baik Pak ya? baik. Nah itu maksudnya. Oke, baik Pak Arif. Yang berkenan Pak Arif nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak, yang tadi dua-duanya benar gitu? Iya betul. Ini yang paling sering biasanya memang membuat kepala kita ini mumet, berpikir lebih. Memang dalam hal ini namanya guru itu pasti kan ada pro, ada kontra. Iya, betul, dengan Pak. berbagai alasan, mungkin adanya ikatan emosional ataupun ada ikatan kekeluargaan dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini memang kita harus jeli dalam menentukan. Istilahnya, kalau memang istilahnya kita sudah laksanakan secara musyawarah dan itu terdapat mufakat, ya otomatis kan suara terbanyak itu yang kita laksanakan. Betul. Nah, itulah mungkin yang bisa saya jelaskan, Pak Dana. Baik Pak Arif. Siap. Baik Pak Arif, untuk berikutnya nih, apakah Bapak sendiri memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin Bapak menyelesaikan di tempat langsung, atau mungkin ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikan Bapak? Kalau ada mungkin prosedurnya itu seperti apa biasanya Pak? Iya. Kalau untuk jadwal sih yang terperinci atau misalnya secara berkala itu tidak ada Pak Data. Ya kan? Dia sesuai dengan kasus kejadiannya itu. Kalau memang itu kejadiannya spontan, tidak ada rencana atau tidak ada settingan misalkan, kan tak mungkin anak-anak datang ke sekolah
mereka sepakat di luar nanti kita buat ribut di sekolah kan tak mungkin. Iya, betul, Nah, ya Pak. kan itu biasanya kan spontanitas. Jadi ya istilahnya kalau untuk menyelesaikan jangka waktunya itu istilahnya kalau dapat secepatnya. Iya. Iya kan, jangan sampai itu istilahnya berlarut-larut sehingga nanti istilahnya bisa menyebar lebih luas lagi permasalahannya. Oh, yang iya, harusnya hanya siswa tertentu saja yang tahu, karena secara berlarut-larut akhirnya siswa kita yang bermasalah tadi cerita dengan kawan satunya lagi kan akhirnya jadi Menyebar, ya. jadi menyebar, jadi permasalahan sekolah ya yang harusnya hanya permasalahan individu siswa menjadi sekolah skalanya. Itu saya tidak mau seperti itu. Jadi istilahnya memang waktunya kalau dapat secepatnya. Oh, baik Pak ya. Sebisa secepatnya biar cepat selesai Pak ya. Iya, hari ini terjadi, kalau bisa besok selesai. Baik Pak Arif. Baik nih Pak. Nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau ada nih faktor apa aja kira nih Pak? Pasti dalam hal ini pastinya rekan-rekan guru saya sendiri yang di sekolah baik, ini, Pak. ya. Karena dari awal memang saya selaku pimpinan sering menyampaikan baik itu dalam hal obrolan-obrolan singkat atau dalam forum atau misalkan dalam rapat-rapat sekolah kecil itu. Di situ memang kita sering bahas bahwasanya segala sesuatu yang ada di sekolah ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab seseorang atau istilahnya beberapa orang. Namun permasalahan ini adalah permasalahan kita bersama selama kejadian itu terjadi di lingkungan sekolah. Oh, Gitu. baik Pak Arif. Nih Pak, mungkin terakhir nih Pak, nih dari semua yang telah disampaikan tadi, ini kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika Pak? Ada beberapa poin penting Pak Tatang. Oh, yang baik. pertama, selaku pimpinan, saya itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Khususnya apabila itu terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan siswa. Baik Pak. Karena dalam hal ini yang tahu rincinya permasalahan itu pasti guru yang ada di lokasi. Iya. Iya kan? Kalaupun saya menemukan sendiri itu mungkin kebetulan. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kita temukan di sekolah itu lebih baik kita selesaikan melalui jalur kekeluargaan. Baik. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir istilahnya kalaupun ada masalah yang sifatnya dia menyangkut nama baik sekolah, itu alangkah baiknya diselesaikan secepatnya dengan cara yang pertama mengumpulkan siswanya, memanggil guru yang bersangkutan yang tahu permasalahannya, kemudian memanggil pihak orang tua atau wali murid dari siswa yang bersangkutan, kemudian kita diskusikan jangan sampai terjadi kesalahpahaman ke depannya. Baik. Nah, itulah Pak mungkin. Baiklah Pak Arif, pembicaraan sangat menarik dengan Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak Arif. Oke, sama-sama Pak Baik. Tatang. Assalamualaikum Pak Arif. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, silakan masuk. Baik, Pak Ahmad. Silakan. Baik Pak. Iya, baik Pak Ahmad, saya izin untuk wawancara terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan di sekolah Bapak. Boleh, silakan. Boleh Pak ya? Ya, silakan. Baik Pak, kita mulai Pak ya. Oke. Baik Pak, Pak nih, selama ini nih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Saya sebagai kepala sekolah untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, saya selalu mengadakan pendekatan kepada mereka. Dengan adanya pendekatan tersebut, saya bisa mempertimbangkan sebenarnya karakteristik orang itu seperti apa. Nah, seperti itu. Karena kalau kita memahami karakteristik orang tersebut, maka kita akan tahu apa yang dibalik orang itu tersebut dari sikapnya.
bagaimana ya, pertama sih dari sikap, yang kedua mungkin dari bagaimana perkataan yang dikeluarkan. Nah dari situlah saya bisa mengambil bahwa sikap orang ini adalah seperti ini. Seperti itu. Oh baik Pak, berarti Bapak melakukan pendekatan sampai bisa tahu nih ilmu etika atau budaya moral Pak ya. Baik Bapak, ini Bapak pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih Pak? Kalau untuk menjalankan pengambilan keputusan, biasanya yang saya lakukan adalah yaitu yang tadi, pertama pendekatan pada orang tersebut. Kemudian dengan pendekatan tersebut kita menggali permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Nah kalau umpamanya kita sudah bisa menggali, yang kedua ya menggali ya. Pertama kan pendekatan, yang kedua menggali informasi. Kemudian kalau sudah kita menggali informasi, biasanya saya itu akan membuat waktu untuk bisa berkumpul bersama. Nanti disitulah kita akan berdiskusi, mengambil keputusan, bukan berarti keputusan dari saya, tapi berdasarkan keputusan dari warga yang ada. Sedangkan di sini saya posisinya ini adalah sebagai posisi independen, tidak memihak antara satu dengan yang lain. Baik Pak ya, berarti nanti Bapak bisa mengadakan ini Pak ya, kayak rapat lagi sehingga ada keputusan bersama gitu Pak ya? Keputusan bersama. Baik Bapak, baik berkenan Bapak nih, apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Nah, ya tadi seperti saya katakan yang tadi, pertama mengadakan pendekatan, yang kedua dengan pendekatan tersebut akan digali informasi-informasi permasalahan apa yang ada di dalam warga di sekolah ini kan. Misalkan ada suatu crash, maka kita harus tahu dari kubu satu informasinya seperti apa, dari kubu yang satu lagi informasi seperti apa. Kemudian setelah itu biasanya kalau memang kami membutuhkan musyawarah secara lebih besar, maka kami akan mengundang semua. Tapi andai kata tidak perlu, maka saya sendiri biasanya akan memanggil orang tersebut untuk dibicarakan secara terbuka. Seperti itulah. Baik Bapak. Berarti tergantung kasusnya Pak ya, nanti bisa per orang, nanti bisa per kelompok nanti yang dibahas nanti Pak ya. Dan Bapak untuk selanjutnya, nih hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak? Biasanya hal-hal yang efektif itu, yaitulah pengambilan keputusan kita. Kalau kita mengambilnya secara cepat dan bisa menguntungkan kepada pihak yang bertikai atau yang bermasalah, maka kita akan mendapatkan hikmah yang yang positif, yang juga biasanya dengan keputusan tersebut membuat rasa kebersamaan, rasa saling memiliki itu bisa kita pegang kan gitu. Baik Bapak, lanjut untuk yang kelima. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak, tantangannya? Hambatannya itu yang pertama apabila mereka belum terbuka hatinya. Oh iya. Nah, itu yang paling berat. Dan itu memang membutuhkan proses pendekatan yang lebih kan gitu. Tapi kalau umpamanya mereka sudah bisa terbuka, itu lebih gampang sebenarnya. Iya, Pak. Nah, itu yang tertutup itulah yang masih tergantung pada ego, ya kan? Kalau egonya terlalu kuat, ya kita ya harus pelan-pelan kan gitu. Tapi kalau egonya ya bisa saling terbuka, enak sekali. Kita bisa mengambil jalan keluarnya secara cepat. Tapi kalau umpamanya egonya besar, tinggi, ya untuk mencari jalan ke sana itu ya untuk mencari istilah ketemu titik temunya itu memang agak susah. Jadi kita perlulah pendekatan-pendekatan yang lain. Baik, berarti emang harus ada keterbukaan Pak ya dari pihak personalnya Pak. Baik nih Bapak, untuk selanjutnya
Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan tempat pada waktu itu juga nih, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau mungkin Pak ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Nah, kalau untuk ini yang nomor 6 ya? Iya betul Bapak. Apa ada tata kelola atau apa jadwal tertentu atau langsung memutuskan itu Bapak waktu itu tuh? Sebenarnya itu tergantung dari masalah yang dihadapi. Kalau mungkin masalah yang mudah, kita diselesaikan secara secepatnya. Tapi kalau yang agak berat, kita akan berdiskusi dengan beberapa orang kira-kira seperti apa nanti keputusannya seperti itu. Nanti di sana kalau kita sudah punya keputusan kan gitu, nanti kita akan membuat jadwal kira-kira kapan kita untuk memecahkan hal tersebut seperti itu. Ah baik Pak, berarti tergantung masalahnya Pak ya. Kayak emang bisa cepat kan apa enggak ya kan Pak ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itulah kalau yang mempermudah saya itu kalau memang punya tujuan yang sama. Satu, ada keterbukaan juga kan gitu. Kalau misalkan tujuannya tidak sama, kita akan susah. Nah, itu juga keterbukaan. Apalagi di sini saya sendiri selalu menganggap bahwa di sini tidak ada dudukan kepala sekolah atau tidak ada bawahan gitu. Yang di sini adalah kita tujuan bersama untuk memajukan dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sinilah kekeluargaan yang kita tingkatkan. Gitu. Jadi dengan kekeluargaan tersebut itu sangat membantu. Nah, itulah tergantung dari itu tadi pendekatannya seperti apa. Yang jelas di sini itu yang selama ini itu adalah saya mau mempermudah saya itu adalah karena ada kekeluargaan saling memiliki. Baik. Jadi mungkin dengan tadi Bapak bilang ada tujuan bersama, ada keterbukaan itu lebih mempermudah Bapak selama mengambil keputusan Pak ya. Baik ini Bapak, mungkin pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika nih Pak? Nah, dalam mengambil keputusan itu kita yang selama ini saya nih ya, saya selalu terbuka dengan mereka. Baik. Tidak ada yang perlu ditutupi. Memang kalau ada hal-hal yang sangat sekali itu, ya kita tidak bisa terbuka kan gitu. Ya, tapi baik, sama ini saya berusaha untuk terbuka kepada mereka, sehingga dengan keterbukaan ini diharapkan mereka juga bisa terbuka dengan kita. Jadi permasalahan yang ada nanti mudah diselesaikan seperti itu. Baik. Baik Bapak, mungkin itu yang bisa sampaikan dalam wawancara kali ini Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sampai Bapak menjadi pemimpin panutan rekan-rekan semuanya, menjadi pemimpin teladan. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Hari ini saya bersama Ibu Kartini selaku Kepala Sekolah dari PAUD Harapan Bunda. Baik, Ibu, assalamualaikum Bu. Pak. Iya, selamat siang Ibu. Siang Pak. Ya Ibu, saya izin waktu sebentar untuk melakukan wawancara Ibu. Iya Pak, silakan. Nah ini terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan di sekolah Ibu, Bu ya. Nah baik nih Bu. Nah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Iya. Baik Bapak, untuk bujukan moral, saya selaku Kepala Lembaga PAUD Harapan Bunda, mungkin sangat susah untuk mengimbangi guru-guru saya. Baik Bu. Nah di sisi lain ada guru-guru saya yang memang tidak semua guru itu harus mau mentaati peraturan yang diberikan ya. Nah seperti misalnya ada izin menunggu orang tuanya yang lagi sakit. Nah izin menunggu orang tuanya lagi sakit itu beberapa hari Pak. Di sisi lain apabila orang tuanya sakit, izinnya itu mungkin hanya diberikan 1 hari Pak ya. Tapi guru tersebut harus menunggu orang tuanya sampai sehat, sampai sembuh. Nah untuk saya sendiri, saya juga punya tenggang rasa bahwa dia memang harus menunggu orang tuanya. Tapi karena peraturan sekolah,
juga saya harus pikirkan, oh ini peraturan sekolah. Iya. Pak, ya. Nah jadi memang sulit sekali bagi saya mengambil keputusan. Tapi keputusan itu memang peraturan harus ditegaskan Iya, ya Pak betul, ya. Ibu, iya. Ya jadi memang harus kayak mana ya, untuk peraturan sekolah memang harus ditegaskan. Terus guru tersebut memang dah kamu 1 hari aja libur. Tapi di sisi lain juga saya jadi bingung gitu Pak. Baik. Karena manusiawi sekali Pak ya. Kalau Baik. kita mau punya, saya juga punya hati nurani, punya orang tua yang lagi sakit yang harus kita tunggu. Jadi saya juga mungkin agak sulit mengambil keputusan. Baiklah Bu, terima kasih Bu. Nah ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Yang tadi Ibu kan sempat bingung juga nih, gimana Ibu ininya? Bu? Iya. Biasanya karena udah terlalu sering nih guru-guru keluar masuk, ada juga tanpa izin mungkin ya, tanpa izin mereka juga pergi sebentar tapi rupanya lama gitu. Iya. Nah udah terlalu sering dan juga saya melihat udah terlalu banyak guru lain mengikuti, jadi saya mengambil keputusan saya rapatkan guru-guru saya Pak, saya rapatkan, saya duduk bersama. Nah di situ baru saya buat peraturan yang baru Pak. Nah di peraturan itu nanti saya ingin guru-guru yang benarnya nanti ya dijalankan yang benarnya, yang salahnya juga harus tolong dirubah dan ditaati peraturan yang sudah saya buat. Baik. Berarti disepakati lagi aturan yang baru Bu ya? Iya disepakati lagi. Jadi maunya saya seperti ini, maunya guru seperti apa gitu, sesuai tak dengan kemauan saya. Kalau maunya guru seperti ini, coba kita ikutin gitu. Iya. Coba kita terapkan dulu apa yang guru maunya. Nah, seandainya itu salah yang diinginkan dari guru, saya juga berhak memberikan ketegasan, oh bahwa ini salah gitu. Jadi yang salah memang harus kita salahkan ya Pak ya. Iya. Yang benar juga harus kita benarkan. Seperti tadi, saya harus nunggu orang tuanya atau menjenguk orang tuanya. Itu benar ya Pak ya. Baik, Masalahnya jangan terlalu lama-lama gitu. Iya, Jadi iya, kan ada betul, Bu. peraturan di sekolah. Baik ini Bu, kita lanjut yang ketiga nih. Kira-kira nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini nih Bu, dalam mengambil keputusan? Nah, dalam mengambil keputusan Pak, yang pertama saya akan katakan tadi, memang harus dirapatkan dulu. Iya. Terus seandainya sudah dirapatkan tadi Pak, masih juga ada yang tidak mengikuti dari hasil rapat tadi dan tidak ada yang mengikuti peraturan yang dibuat, mungkin saya bisa mengambil keputusan sendiri Pak. Baik. Ini pas ada salah satu dari mereka yang tanpa izin, terus lama-lama juga tanpa pengetahuan saya apa keperluannya di luar sana, saya mengambil keputusan bahwa lain kali jangan seperti itu lagi. Oh, baik. Karena saya harus lapor ke dinas ini Iya, Pak. betul, Iya, ya. harus laporkan ke dinas. Pasti nanti dinas akan datang tanya gimana guru-gurunya, gimana ini peraturan ibu sekolah gimana, pasti dinas memang menanyakan seperti itu Pak. Oke, Iya. baik Bu. Baik, kita lanjut Bu ya. Ibu, yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Bu? Yang Ibu anggap efektif seperti apa Bu biasanya? Yang kesalahannya ya Pak ya. Iya, menurut Ibu ketika memutuskan, ini kayak udah efektif keputusannya gitu kan, atau bisa membantu Ibu membantu keputusan, membuat keputusan lebih efektif, apa kira-kiranya Bu? Buat keputusan saya biar efektif Pak ya. Biasanya saya selalu berkonsultasi sama kepala TK ya Pak Baik, ya. konsultasi Bu ya. Konsultasi sama kepala TK dan juga yayasan, kepala yayasan. Baik Bu. Iya, kepala yayasan. Nah, baru nanti kita bicarakan lagi ke bawah Pak. Baik Bu. Baik, kita lanjut Bu ya. Nah, untuk yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih buat Ibu sendiri dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika nih Bu? Tantangannya banyak sekali nih, Banyak Bu ya. Pak. Yang paling aja nih Bu, kira-kira apa nih Bu? Banyak sekali. Nah, mungkin apa yang keinginan saya mungkin sama mereka tidak sesuai ya Pak ya. Iya. Keinginan saya, ayo ibu-ibu kita jam 7
30 harus semuanya ada di sekolah gitu. Iya, iya. Tapi tidak semua mereka mau mengikuti apa yang Baik, saya inginkan. Nah, itu dilema sekali bagi saya, Pak. Saya merasa, waduh, gimana saya harus menerapkan peraturan ini? Itu dilema sekali, Pak, bagi saya. Nah, keputusan saya tadi memang hanya keputusan sendiri, tapi belum tentu dilaksanakan orang lain. Kadang-kadang saya sendiri merasa, gimana caranya gitu, Pak ya. Saya juga bingung kadang gimana caranya ya. Yang juga kata-kata tadi tadi sama Pak Henry, kadang Pak Henry juga udah kita pelan-pelan aja membentuk gimana supaya guru ini bisa mentaati peraturan tersebut. Nah, dari segi peraturan mungkin dari guru-guru PAUD tidak semuanya mungkin menaati peraturan, tapi alhamdulillah udah sebagian besar alhamdulillah udah bisa mengikuti, Bu, ya. Pak. Cuma dilema tadi adalah sedikit-sedikit. Pasti, Bu, ya. Baik nih, Bu. Nah, dalam menyelesaikan atau membuat keputusan, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin Ibu menyelesaikan di tempat secara langsung gitu, atau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikannya? Nah, kalau ada, bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya saya melihat dulu nih, Pak, masalah, oh ini sering datang terlambat. Kadang-kadang saya langsung menegur di tempat. Iya. Gitu, saya langsung panggil, kenapa terlambat, dari mana gitu. Tadi kan udah datang kok, keluar lagi gitu tempat ini saya. Kamu dari mana? Terus menjelaskan begini. Terus besoknya lagi seperti itu lagi dengan guru yang berbeda mungkin. Iya. Nah, di garis besarnya saya langsung kumpulkan bersama, Pak. Baik. Nah, kemarin saya sudah tegur dari mana, tapi diulangi lagi gitu, diulangi lagi. Nah, terus gimana maunya gitu. Iya. Saya kumpulkan bersama, saya kumpulkan juga bersama kepala TK, karena peraturan yang saya buat, peraturan yang kepala TK buat, ada salah satu tidak menjalankan. Nah, bagaimana ini Pak Henry? Saya ngomong gitu, bagaimana ini Pak Henry? Nah, akhirnya kami selalu membuat rapat besar dan juga meminta pendapat dari kepala yayasan. Jadi kadang langsung tegur di tempat. Nah, karena saya orangnya kadang tidak puas gitu, Pak, ya. Tidak puas bukan berarti saya benci kepada guru-guru saya, tapi habis itu saya langsung membuat rapat besar gitu, Pak, ke guru-guru saya. Oke, baik, Bu. Tentang peraturan yang ingin kita terapkan tadi, Pak. Oh iya, baik, Bu. Nanti, Bu, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, ada, Pak, orang yang membantu saya mengambil keputusan. Yang pertama dari guru-guru, yang pertama dari kepala TK, dari guru-guru, dan didamping oleh yayasan. Nah, saya kan selalu dilema nih, duh kayak mana caranya ya? Ini kok seperti ini kok seperti ini. Terus saya bicarakan, terus kepala yayasan juga memberikan seperti apa penyejuk hati gitulah, Pak, ya. Baik. Oh, harus seperti ini dan seperti ini. Ada orang-orang yang memang membantu saya, Pak, di situ. Baik. Dan itu bukan orang luar tapi masih yayasan, ya, ya. masih di keluarga PAUD Harapan Bunda. Baik, Ibu. Ibu, mungkin yang terakhir, Bu, ya, nih dari semua yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira nih pembelajaran apa yang Ibu bisa ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika nih? Ya, pengalaman saya, Pak, kalau dikatakan pengalaman, banyak sekali pengalaman dari yang pahit sampai yang enaknya ya, Pak, ya. Atau hikmahnya mungkin lah Ibu bisa rasakan. Yang hikmahnya mungkin dari saya memberikan peraturan, saya harus ke diri saya sendiri menjalankan peraturan saya sendiri. Kalau saya menjalankan peraturan itu, berarti pasti mereka akan mengikuti saya. Baik. Hikmahnya, Pak. Jadi dari apa yang telah peraturan yang saya buat tadi, mereka menjalankannya, pasti saya merasa senang, Pak. Oh iya. Gitu. Saya merasa senang. Peraturan juga bukan untuk kita, mungkin hanya pasti untuk sekolah, Pak, Baik, ya. Dan juga untuk anak-anak, ya, Pak, ya. Karena anak-anak ini apa yang kita lakukan, mereka contoh. iya, mereka contoh, betul. gitu. Mereka pasti mengikuti seperti ini, misalnya, mohon izin Ibu,
tolong jangan teriak ya. Iya. Anak pasti ikut teriak-teriak gitu. Iya, betul, Mohon betul. izin ibu, ngomongnya panggil anaknya dengan gitu. Nanti anaknya pasti akan mencontoh ke temannya Baik, gitu. baik. Nah, alhamdulillah dari itu semua mereka jalankan. Dan saya senang sekali tuh Pak. Alhamdulillah. Pengalaman saya mungkin apa yang saya berikan ke mereka, mereka mengikuti. Baik, baik. Baik, Bu Kar, terima kasih atas waktunya. Ini sudah menyempatkan waktu untuk wawancara dengan saya. Ya, Sekali Pak. terima kasih, Bu Kar. Semoga sukses Sama-sama terus buat TK Pak. Itu Harapan saja dan mungkin Pengharapan yang Bunda. bisa saya sampaikan ke Bapak ya Pak ya. Nggak apa, Ibu. Terima kasih, Bu. Kebetulan udah zuhur, benar salat, Bu ya. Iya. Ibu, terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum, Bu. Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.